3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, salam literasi. Perkenalkan, saya Farah Khuratul Aini, pembimbing tantangan literasi Leksamedas tahun 2026 dari SDN Ciheuleuh 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review salah satu artikel dari majalah Nalar edisi khusus tantangan literasi tahun 2026 yang diterbitkan oleh CV Mukti Selaras. Artikel yang saya review berjudul Krisis Etika dan Solusinya yang ditulis oleh Asep Kurniawan SPDGR di halaman 16 sampai 17. Belakangan ini sering terjadi peristiwa yang menunjukkan penurunan etika di lingkungan pendidikan, seperti kasus siswa yang melecehkan guru atau berperilaku tidak sopan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pengaruh buruk dari media sosial yang mudah diakses, kurangnya pendidikan karakter dan perhatian dari keluarga, pengaruh teman atau lingkungan yang tidak baik, serta cara mengajar di sekolah yang masih sebatas teori dan kurang pembiasaan. Selain itu, banyak orang kini lebih mementingkan kesenangan sendiri dan harta benda, sehingga lupa bersikap sopan kepada orang lain. Masalah ini harus diselesaikan bersama-sama. Orang tua harus menjadi teladan dan pendidik utama bagi anak di rumah. Sekolah harus menerapkan pendidikan karakter dengan contoh yang nyata. Masyarakat harus menjaga lingkungan yang baik, dan pemerintah harus membatasi konten yang berbahaya. Pembentukan sikap dan etika bukan hanya sebatas tugas sekolah saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja yang telah saya kerjakan dengan materi jarak dan waktu tempuh. Kegiatan 1. Ayo cari tahu perjalananmu. Tanyakan kepada orang tuamu atau ingat-ingat kembali perjalananmu ke sekolah setiap hari. Lalu lengkapi isian berikut. Nomor 1. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi sepeda motor. Nomor 2, biasanya saya berangkat dari rumah pukul 06.20 waktu Indonesia Barat. Nomor 3, saya tiba di gerbang sekolah pukul 06.25 waktu Indonesia Barat. Jadi, total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 5 menit. Selanjutnya, kegiatan 2. Mari berlatih menghitung. Soal 1. Menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Jawabannya, rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Cara pengerjaan, waktu sama dengan 2 dibagi 1/3 sama dengan 2 dikali 3/1 sama dengan 6 menit. Soal kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Jawabannya, rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Cara pengerjaan, jarak sama dengan 100 dikali 15 sama dengan 1.500 meter. Soal 3, menentukan waktu berangkat atau membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 07.00 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaan, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah?
Jawaban, rumus sama dengan waktu tiba dikurangi lama perjalanan. Cara pengerjaan, waktu berangkat sama dengan 07.00 dikurangi 25 menit, sama dengan 06.35 menit. Selanjutnya, ada tantangan seru atau bonus poin. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu, rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasanmu. Jawabannya, Dayu yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai. Karena kecepatan Edo sama dengan 3 km dibagi 30 menit sama dengan 0,1 km per menit. Kecepatan Dayu sama dengan 5 km dibagi 15 menit sama dengan 0,33 km per menit. Kecepatan Dayu lebih besar, jadi ia lebih cepat sampai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.